Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regina Chaining Tias dari kelas 1D jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan memaparkan sedikit pemahaman saya tentang internet, dan ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah internet yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Faiz, Eskom Mkom. Sebelumnya mohon maaf jika di sini terdengar ada suara dari luar karena sedang ada beberapa kegiatan di sini. Nah, kita lanjut ke pembahasan. Jadi internet itu apa sih? Lalu apa dampak positif dan negatifnya dari internet? Apakah hanya terdapat dampak positifnya saja, atau hanya negatifnya saja yang kita dapatkan dari internet? Dan saya yakin kalian semua juga pasti adalah pengguna internet, karena di zaman sekarang internet merupakan teknologi yang sangat dibutuhkan, dan melalui internet kita bisa kapan saja mengetahui sebuah informasi, di mana saja kita dapat mengetahui sebuah informasi, bahkan menghubungi siapapun, baik itu dalam jangkauan yang dekat ataupun sangat jauh sekalipun. Jadi apa itu internet? Internet merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer. Cakupan internet ini sangat luas, bahkan hingga ke berbagai dunia, sehingga saat ini banyak sekali yang menggunakan internet, dari mulai anak kecil, remaja, hingga dewasa. Pembahasan pertama itu mengenai tentang internet berdasarkan area geografisnya atau area cakupannya. Pertama ada Local Area Network atau disingkat dengan LAN. LAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan komputer-komputer atau perangkat akhir end device dalam area yang kecil. LAN juga dikelola oleh satu organisasi atau individu. Fungsi lain dari LAN ini adalah contohnya menghubungkan dua komputer atau lebih, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya, lalu sharing printer, lalu ada LAN chatting dan remote komputer. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau disingkat dengan MAN. MAN ini merupakan jaringan yang area cakupannya lebih luas dibanding LAN dan biasanya mencakup antar kota, kabupaten, dan provinsi. Nah, fungsi dari MAN sendiri yaitu memenuhi kebutuhan internet pada sebuah perusahaan contohnya, dan mempermudah pembagian dan penerimaan data maupun informasi. Yang ketiga ada Wide Area Network atau disingkat dengan WAN. WAN merupakan jaringan yang menghubungkan antar LAN yang cakupannya antar negara. Jadi jaringan komputer ini cukup luas cakupannya, sehingga dapat mencapai satu negara atau bahkan benua. Fungsi dari WAN sendiri antara lain membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN, menghemat biaya operasional, dan mengirimkan data yang cepat. Selanjutnya kita akan membahas sejarah internet. Jadi internet itu memiliki sejarah juga, tidak langsung ditemukan dengan nama internet seperti itu. Jadi pada awalnya internet ini dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Advanced Research Project Agency Network atau ARPANET. Dalam sejarah internet ini banyak sekali mengalami perubahan. Lalu penggunaan internet secara komersial dimulai pada tahun 1994 dan dipelopori oleh perusahaan Pizza Hut, dan internet banking pertama kali diaplikasikan oleh First Virtual. Dan setahun kemudian CompuServe, America Online, dan Prodigy
mulai memberikan layanan akses ke internet bagi masyarakat umum. Sementara itu, kita di Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994, dan sebelumnya beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Selanjutnya ada koneksi internet. Nah, agar kita dapat tersambung ke jaringan internet, kita harus menggunakan layanan dari penyedia internet atau lebih dikenal dengan Internet Service Provider atau disingkat dengan ISP. Lalu apa saja yang bisa dilakukan agar tersambung dengan ISP tersebut? Yang pertama itu ada dial-up atau koneksi melalui kabel pesawat telepon dengan menggunakan modem. Lalu ada Lucid Line atau Lucid Line ini adalah koneksi internet dengan menggunakan Lucid Line dengan menyewa line khusus dari ISP yang terkoneksi terus-menerus selama 24 jam sehari. Contohnya itu warnet, IndiHome, internet kampus, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya ada USB modem. USB modem ini adalah koneksi internet yang dilakukan dengan menghubungkan sebuah modem ke port USB komputer atau laptop. Sebuah modem USB ini berisi kartu perdana atau SIM card. Saya yakin kalian juga semua sudah tahu dan sudah pernah melihat bagaimana bentuk dari USB modem ini. Contohnya seperti apa? Yaitu contohnya seperti modem Smartfren, Telkomsel, IM3, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada wireless LAN atau LAN. LAN ini lebih dengan Wi-Fi, yaitu koneksi internet tanpa kabel. Nah, saya juga yakin kalian juga pasti sudah pernah melihat Wi-Fi ini, bahkan memasangnya mungkin. Dan yang terakhir itu ada fiber optik atau koneksi internet dengan menggunakan kabel fiber optik. Selanjutnya ada aplikasi dari layanan internet. Nah, ada beberapa yang saya contohkan di sini. Yang pertama itu ada World Wide Web atau WWW, merupakan bagian dari internet yang terdiri dari websites atau web page. Lalu ada Electronic Mail atau email. Email ini merupakan layanan yang memungkinkan pengguna dapat saling berkirim surat dalam bentuk berkas atau dokumen. Saya yakin kalian sudah tahu dan sudah pernah menggunakan email. Lalu ada chatting. Chatting ini adalah suatu layanan yang memungkinkan antar pengguna dapat saling berkomunikasi melalui teks. Contohnya seperti WhatsApp, Skype, Line, Telegram, dan ini juga biasanya banyak digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi dengan efektif. Dan yang terakhir ada video streaming. Ini adalah layanan untuk memungkinkan pengguna dapat memainkan file video atau audio secara langsung ataupun dengan pre-recorder dari sebuah server. Contohnya seperti apa? Contohnya itu adalah seperti kita menonton YouTube. Saat ini sudah ada Netflix, seperti itu. Oke, yang terakhir kita akan bahas mengenai apa sih dampak positif dan dampak negatif dari internet. Pertama, dampak positif dari internet itu apa saja? Ternyata kita dapat mendapat keuntungan dari internet itu, contohnya bisa saling bertukar informasi, tidak hanya dengan seorang yang terdekat saja, tetapi dengan orang-orang yang jaraknya sangat jauh. Lalu internet itu aktif 24 jam, dapat diakses kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Dengan internet kita juga bisa melaksanakan transaksi e-commerce. Zaman sekarang apalagi kita dibiasakan untuk membeli barang-barang, makanan dengan cara online seperti itu. Nah, untuk dampak positif lainnya silakan baca-baca atau saya sudah tulis di video.
kita lanjut ke dampak negatif dari internet. Dampak negatif dari internet contohnya adalah pencurian data atau informasi. Lalu perusakan data atau informasi biasanya ini digunakan oleh oknum-oknum yang jahil, yang tidak bertanggung jawab. Lalu adanya pornografi. Ini sangat tidak baik bagi anak-anak yang di bawah umur yang biasanya sudah diberikan keleluasaan untuk bermain gadget dan mengakses internet. Untuk contoh yang lainnya bisa kalian baca pada video, dan mungkin dicukupkan sekian untuk penjelasan internet kali ini. Mohon maaf bila banyak salah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Semoga virus ini segera berakhir dan kita segera dipertemukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.